Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dan saya berterima kasih atas bantuan dan kesehatan saya yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan untuk yang terhormat Bapak Chandra dan teman-teman saya yang saya cintai dan saya banggakan. Untuk yang pertama-tama, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nabila Aisyah Maharani, NIM saya 20430100009. Saya dari Universitas Dinamika Surabaya, jurusan S1 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah Manajemen Pemasaran yang berjudul tentang Twitter. Twitter ini adalah sebuah layanan jejaring sosial dan juga microblog yang memungkinkan penggunanya berkirim dan membaca pesan yang tidak lebih dari 280 karakter, yang disebut sebagai tweet. Sebelumnya itu, pesan di Twitter hanya sampai 140 karakter, tapi pada tanggal 7 November di tahun 2017, ditambah menjadi 280 karakter. Yang kedua, tentang asal-usul logo Twitter. Logo pertama Twitter ini ternyata dipilih pada tahun 2006 dari sebuah situs yang memang dikhususkan menjual logo untuk perusahaan. Dari nama penciptanya adalah Simon Oxley, seorang desainer grafis asal Inggris yang sebelumnya sudah banyak membuat logo untuk dijual ke perusahaan. Burung biru yang dijual oleh Simon adalah salah satu dari banyak model logo lainnya di sebuah situs yang bernama eStock. Harga yang ditawarkan oleh Simon saat itu sebesar 15 US dollar atau sekitar 200.000 saja. Yang ketiga, tentang sejarah Twitter. Pada 15 Juli tahun 2006, perusahaan podcasting yang berpusat di San Francisco Audio secara resmi merilis tweet kepada publik. Tweet ini kemudian diubah menjadi Twitter yang merupakan layanan pesan singkat SMS untuk grup. Twitter dilahirkan sebagai proyek terpisah dari platform podcasting utama audio. Menceritakan salah satu pendirinya Twitter adalah Evan Williams yang pertama kali membuat namanya di dunia teknologi Silicon Valley dengan mendirikan layanan penerbit buku harian Webblogger yang dia kejual ke Google pada tahun 2003 dengan harga beberapa juta dolar. Pada tahun 2005, William itu ikut mendirikan Odeo dengan pengusaha lain, yaitu Noah Glass. Namun pada musim gugur itu, layanan utama Odeo menjadi usang ketika Apple meluncurkan iTunes yang termasuk platform podcasting bawaan. Setelah Williams meminta tim yang terdiri dari 14 karyawan untuk melakukan brainstorming, yaitu salah satu insinyur perusahaan Jack Dorsey mengusung konsep layanan yang memungkinkan pengguna untuk berbagi pemburuan status pribadi melalui SMS ke sekelompok orang. Untuk penjelasannya, saya akan menjelaskan sedikit lagi tentang sejarah Twitter ini. Pada saat tweet diluncurkan ke publik, aplikasi itu masih merupakan proyek sampingan audio, dan sementara penawaran utama perusahaan, platform podcasting, tidak menuju kemana-mana. Pada masa gugur itu, menurut sebuah laporan Business Insider, Williams membeli investor perusahaan yang kemudian mengubah nama Audio menjadi Obvious Corporation. Menjelaskan 4. Apa tentang manfaat sejarah Twitter? Manfaat ini ada 1, media komunikasi. Yang kedua, tentang informasi, berita, dan pendapat. Yang ketiga, media bisnis. Dan yang keempat, hiburan. Media komunikasi ini merupakan media yang memungkinkan para pengguna untuk berinteraksi dengan memanfaatkan Twitter. Yang kita dapat itu mengirimkan pesan kepada pengguna lain, baik secara personal ataupun terbuka. Twitter ini menghubungkan pengguna yang satu dengan pengguna lainnya di berbagai belahan dunia, kapanpun dan dimanapun selama kita ada akses internet.
Yang kedua tentang informasi, berita, dan pendapat. Kita dapat berbagi informasi, berita, dan pendapat atau opini yang kita kepada para pengguna lainnya dengan membuat tweet. Membuat tulisan dan lalu klik tombol tweet untuk memposting, yang kita juga dapat berbagai informasi, berita, dan opini dari akun pengguna lain dengan meretweet tulisan tersebut. Yang ketiga tentang media bisnis. Twitter ini dapat dijadikan sebagai media bisnis baik untuk promosi maupun pemesanan, karena mampu menjangkau followers yang kita miliki. Kita hanya perlu menulis tweet mengenai bisnis kita dan membagikan ke publik. Yang terakhir, yang keempat, hiburan. Twitter juga menjadi hiburan di waktu yang kosong. Kita dapat menemukan cerita yang menarik atau lucu, video dan foto yang menghibur, serta informasi menarik lainnya untuk mengisi waktu kosong kita atau refreshing. Jumlah pengguna Twitter ini ada 1,3 miliar akun Twitter, tetapi hanya 330 juta adalah pengguna aktif. Twitter ini punya 330 juta pengguna aktif bulanan atau MAU. Q4 di tahun 2019 pengguna aktif harian atau di DAU adalah yaitu 152 juta. Hanya 50 juta dari 330 juta MAU tersebut berlokasi di Amerika Serikat. Sementara 250 juta atau 88% adalah internasional. Ini adalah contoh tingkat persen di Indonesia. Total number of mobile internet user mencapai 171,0 miliar. Mobile internet user Amerika Serikat percentage of total internet user mencapai 98%. Share of all internet user accessing via smartphone mencapai 96%. Share of all internet user atau accessing via fitur phones mencapai 5,3%. Average daily time spent using the internet on mobile device 4H46M. Ini adalah positif negatifnya Twitter. Positifnya Twitter itu mendapatkan informasi yang terbaru dan terkini, yaitu dengan kita akan mendapatkan sebuah informasi yang terbaru dan terkini dari Twitter. Jadinya kita tidak ketinggalan berita. Dan negatifnya membuat kecanduan, dampak negatif yang terjadi dari Twitter sehingga orang akan menghabiskan waktunya buat nge-tweet dan melupakan tugas kehidupannya. Dari dampak global Twitter sejak diluncurkan ini, dampak globalnya telah berkembang sangat pesat sehingga beroperasi dalam 35 bahasa dan 70% pengguna luar Amerika Serikat. Di tahun 2014, 500 juta pengguna Twitter terdaftar, 250 juta aktif, dan lebih dari 400 juta tweet yang diposting. Twitter juga menjelaskan bahwa sebagai platform global untuk mengekspresikan diri ke publik dan percakapan secara real time. Siapa pesaing terbesar Twitter? Twitter go publik pada November tahun 2013 dan diangkat oleh 2,1 miliar US dollar dalam IPO internet terbesar kedua dalam sejarah. Facebook juga mengumpulkan 16 miliar dolar pada tahun 2012. Perbedaan Twitter dengan media lainnya. Perbedaan ini, Twitter memancing penggunanya untuk update status dengan pertanyaan atau what's happening. Facebook memancing penggunanya dengan pertanyaan what's on your mind. Dan Instagram
adalah tempat untuk memposting foto dan video, dan tidak bisa cuma untuk teks seperti Facebook dan Twitter. Dan yang terakhir, YouTube adalah salah satu media yang menyediakan video. Tantangan pemasaran apa yang dihadapi Twitter saat ini? Yang pertama, manajemen big data. Yang kedua, mencari tim yang tepat. Yang ketiga, memahami perilaku konsumen. Yang keempat, mengatasi paradoks digital marketing. Yang terakhir, Twitter itu sempat down. Ada 2022 laporan pengguna Twitter di Indonesia yang mengeluh gangguan di media sosial tersebut. Sebanyak 46% pengguna Twitter di Indonesia mengeluhkan gangguan di situs website. Kemudian di 45% mengeluhkan gangguan terjadi di aplikasi Twitter di sistem Android. Dan sedangkan 8%-nya pengguna Twitter di iPhone atau iPad yang mengeluhkan hal yang sama. Dari catatan Dawn Detector, gangguan terhadap Twitter terjadi di 45 negara, yang antara lain di Amerika Serikat, Pakistan, Malaysia, Turki, Afrika Selatan, Argentina, dan Jepang. Sejumlah pengguna Twitter mengeluhkan mereka kesulitan masuk ke akun hingga tidak bisa mengirimkan cuitan. Terima kasih dari penjelasan saya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.